Ya, kamu naik lagi tuh. Isa udah. Sini dong. Dari si saking arep gara-gara jatan. Jane lendekan nang mboten sopan. Neng ketimbang ra mangkat ya wis oleh. Termasuk selonjor barang ngoten niku. Nek gandengan kalau sami wis ngeten iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi amrin khairan faqahahu fiddin. Apabila Allah menghendaki baik terhadap seorang hamba, maka dia faqahahu fiddin, dipahamkan terhadap din. Fakih atau paham di sini bukan hanya sekedar mengetahui, tapi mengetahui dan juga diamalkan. Karena manfaat ilmu itu apabila telah diamalkan, ya. Tanpa diamalkan, ilmu itu akan menjadikan seseorang itu sombong atau seperti air sumur yang tidak pernah dipakai. Kita tahu air sumur yang tidak pernah dipakai itu akhirnya membusuk. Nah, demikian pula ilmu kalau tidak diamalkan, itu hati seseorang itu akan menjadi busuk sehingga merugikan orang lain. Nah ini, maka fatakullah mastata'tum, sesuai dengan kalam Allah tadi, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Ini termasuk tafsir dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benar takwa. Nah, kemudian ditafsirkan pada ayat ini sekuat mungkin, semampu mungkin. Kalau dulu sudah saya sampaikan pengertian takwa itu
yang saya pandang itu boleh kata sangat jelas, yaitu pernyataan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Takwa itu adalah, siapa yang masih ingat? Pengertian takwa. Masih ingat siapa? Dua. Nih. Tiga. Sebadi. Tiga, sinten? Semutan? Tiga. Coba belajar memori. Itu. Empat. Memori. Saking pintere malah lali kabeh. Saking pintere ini. Keempat. Nggak usah hadis, hafalkan ini, ingat. Itu. Karena nanti yang masuk surga itu orang yang takwa. Ini saya ambilkan yang paling mudah dipaham dari pemahaman para sahabat. Ya. Satu, takut pada Allah. Dua, mengamalkan Al-Quran. Tiga, rela dengan harta yang sedikit. Empat, bersiap menghadapi mati. Pelajaran ini diingat. Wong kita punya alat pendengar, juga punya alat pengingat. Lah, alat pengingat ini kalau kita fungsikan, ya akan berfungsi. Tapi kalau tidak difungsikan, ya tidak ada gunanya. Itu. Padahal kita diberi alat pengingat yang luar biasa sebetulnya. Ini. Jadi di otak ini itu ada beberapa jaringan saraf itu miliaran memori. Itu. Jadi memori apa saja bisa masuk ke sini. Ya, sejak dari kita lahir itu masuk ke sini semua. Hanya karena tidak difungsikan akhirnya hilang. Itu kita menghadapi peristiwa yang sama, itu masih bingung juga. Itu. Padahal kemarin atau dulu 1 bulan yang lalu peristiwa itu sudah terjadi dan bisa menghadapinya. Tapi berikutnya karena tidak diingat, akhirnya kita bingung. Itu padahal peristiwanya sama yang kemarin. Ini. Kenapa? Karena kita tidak memfungsikan memori, daya ingat kita. Nah, ini kalau terus corone lading ora biasa. Jadi ini betul. Ketul ning seneng. Nah, itu nih bang. Ketul ning kalau sami seneng, ora krasa. Masalahnya di situ. Jadi kita sering diseru oleh mubalak itu tadi, ya takwa itu apa? Takwa. Pokoknya takwa. Lah,
Nah, itu. Nah, ini. Lah kalau zaman sahabat-sahabat Nabi mudeng dikitukan. Ya, takwalah kamu pada Allah. Itu alhamdulillah saya diingatkan, mudeng. Nek men sami ditakwa pada Allah ya opo kuwi. Oh, niku wau. Nah, ternyata masuk kategori takut pada Allah. Sudah saya sampaikan, takut pada Allah ini beda dengan takut dengan polisi. Kalau kita takut pada Allah, kita akan mendekat. Justru mendekat pada Allah. Itu bedanya di sini. Kita takut polisi, menjauh dari polisi. Itu. Takut pada harimau, kita menjauh dari harimau, lari. Tapi kalau seseorang takut pada Allah, justru mendekat. Bukan lari, malah mendekat. Lah hebatnya kalau seseorang itu takut pada Allah. Nah ini. Nah ini termasuk takwa tingkatan yang paling tinggi. Misalnya takut dimurkai oleh Allah. Salah satu contoh Umar bin Khattab termasuk orang yang paling takut pada Allah. Ketika itu beliau sedang mencatat apa itu tadi, gaji pegawai dicatat. Nah, ini sekian pakai lilin negara. Nah, kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib. Ini. Itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu datang ke sini untuk pribadi atau untuk kepentingan umat? Loh, Amirul Mukminin kan bertanya demikian, ada apa? Begini, kalau kamu datang ke sini untuk kepentinganmu sendiri pribadi, kamu tidak berhak mendapatkan kenyamanan lampu ini. Lampu ini akan saya pakai ini. Itu. Saya matikan. Karena ini milik negara. Kalau kamu datang sesuai dengan umat, nah, mewakili umat, tetap nyala. Kenapa? Takut nanti dimintai tanggung jawab. Tidak nyampe kita pikiran ke sini. Oke, gitu. Bahkan mobil negara itu digunakan untuk pribadi, punya negara digunakan untuk pribadi. Termasuk ini ditiru oleh cicitnya. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu, saya punya biografinya, punya tebal itu. Oke, gitu. Ketika mendapatkan tamu dalam rangka untuk pinjam korek api, karena musafir ini ternyata kematian lampu. Itu. Kemudian beliaunya sedang di kantor juga malam-malam. Siapa ini? Saya ada keperluan apa? Gitu. Singkatnya begitu. Ya. Mau pinjam korek api untuk kamu pribadi atau untuk umat? Saya pribadi, langsung pakai ini. Tat. Keluar, kasihkan. Loh, kenapa saya datang kok dimatiin lampu? Karena kamu datang untuk kepentingan pribadi, tidak berhak menikmati lampu ini. Lampu ini untuk milik negara. Bahkan anaknya, keluarganya kalau masuk kantor untuk kepentingan pribadinya, mati dilampukan, lampu dimatikan. Nah itu. Kalau Samira tekan, okay. Tapi setidaknya tahu ini kita menjadi berhati-hati. Itu. Karena apa? Lingkungannya itu jangankan hanya sekedar menggunakan, menikmati itu, malah merampas, malah mengambil untuk pribadi. Padahal ini hanya menikmati sebentar saja. Bahkan ada itu seorang muslimah waktu itu, ya kalau tidak salah saudaranya Bishr Al-Khafi, kalau tidak salah ceritanya itu, karena nama-nama itu banyak. Kalau harus memori juga itu kadang-kala itu tadi muncul itu tadi. Ya, saudara perempuannya itu tukang apa itu? Nenun pakaian, nenun lah. Itu nenun siang hari atau malam hari. Ada dua versi cerita ini. Aduh. Lah, kalau saya nenun siang hari dengan malam hari, bagus mana ini? Siang hari. Nah, kemudian ditanyakan, kalau tidak salah ditanyakan pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu tanya itu.
saya itu menenun di siang hari dan juga di malam hari. Apakah nanti saya harus terbuka, bicara jujur kepada pembelinya? Ini tenunan siang, ini tenunan malam. Nah ini. Imam Ahmad ditanya begitu, zaman sekarang masih ada orang yang begini. Itu pasti ini, biasanya sudah punya dugaan, pasti ini saudaranya si fulan kayak itu. Nah itu, Bishr al-Hafi itu. Nah, ternyata betul. Loh, ini saja diurus. Karena apa? Takut kepada Allah. Maka termasuk takwa itu pengertiannya mentakuti sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditakuti. Ini takwa yang nomor 1. Ya, mentakuti sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditakuti. Kalau yang makruh takut itu biasa. Yang haram kita takut, biasa. Itu. Yang subhat kita takut. Kalau terkena subhat, biasa. Nah ini yang mubah ini takut. Kalau itu nanti masuk pada subhat, bahkan masuk pada makruh atau haram. Nah ini gambaran takut pada Allah. Saudara sekalian. Nah ini. Sampai-sampai ada disebutkan, dia pegang uang itu enggak berani menggunakan uangnya. Uang titipan itu. Uang titipan misalnya pecahan 5 ribuan untuk sekarang ya. Itu, dia butuh pecah. Iki jane dit pengajian iki. Tak idolane sik 1.000 berarti jiko berapa? 20 lembar. Kan enggak apa-apa. Wong ditukar dengan 100.000. Mubah ini. Tapi ada yang takut enggak berani. Uangnya biar utuh gitu. Tukar pada orang lain. Loh ini. Ini gambaran sebetulnya ini enggak apa-apa. Uang nanti juga ditukar lebih ini. Lebih ringkas. Itu logika kita. Gitu. Logika kita kan lebih ringkas. Tapi kalau dihubungkan dengan rasa takut ini enggak berani. Ayo pinjam yang lain saja. Itu. Termasuk beliau Umar bin Khattab itu lebih baik pinjam pada seorang muslim daripada pinjam uang kas negara. Padahal uang kas negara di tangannya. Guna ke kamar rene wong protes. Tidak ada yang protes. Itu. Pinjam pada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. 400 dirham atau 4.000 dirham ini. Sekitar itu. Kenapa kamu pinjam saya? Itu. Bukankah kas negara kamu yang pegang? Betul. Itu. Kalau saya pinjam kamu, nanti kalau umpama saya mati kamu bisa menagih pada ahli waris. Bisa kamu nagih. Tapi kalau saya pinjam uang kas negara, kamu tidak berani nagih. Biarlah dipakai khalifah, uang gajinya kecil. Akibatnya pahalaku menjadi berkurang. Takut pahalanya berkurang. Nah ini namanya takwa yang sesungguhnya, yang kelas tinggi itu tadi. Jadi yang namanya tinggi yang kita pitesi itu, anak-anak pada visusi tertentu itu digunakan. Ya, ini pengertian takwa pada Allah, takut itu tadi loh. Nah, ini. Nah, kemudian mengamalkan Al-Quran. Ya, ini. Hanya saja kita itu kan sebetulnya kita tahu, belajar Al-Quran itu bagus. Niat ya wis enek, ini kok ora mangkat-mangkat. Nah, ini. Lah, Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, kemarin sudah saya sampaikan juga. Maka pelajaran itu kadang-kadang perlu saya ulang-ulang. Atau refleks itu memori sudah muncul sendiri apa yang nyambung. Nah, itu. Apa yang nyambung itu. Itu. Yang dituntut dalam Al-Quran itu benar dalam mengimaninya, benar dalam mendengarkannya, benar dalam membacanya. Nah, itu. Benar dalam mengamalkannya. Nah, ini.
benar dalam mengajarkannya. Setidaknya ada 5. Membacanya benar, mengimaninya salah, rusak itu pahala membaca. Yang per hurufnya 10. Itu. Kenapa dinyatakan salah dalam mengimani Al-Quran? Menerima sebagian, menolak sebagian ayat yang lain. Sekalipun dia mengaku Allah itu Esa. Tapi menolak ayat satu, menerima ayat yang lain. Itu malah dikatakan kafir yang sesungguhnya. Berarti kalau masuk Islam, masuklah semuanya. Sekalipun belum bisa mengamalkan, tapi mengakui. Ya, mengakui. Wah, aku melanggar ayat ini. Ini kan mengakui. Itu. Insya Allah dimaafkan karena mengakui kesalahannya. Yang tidak dimaafkan itu bersalah tapi tidak mengakui kesalahan, malah rumangsa keminter. Rumangsa keminter karo Allah, wah dosanya gede banget, malah syirikmu. Ya, itu. Jadi benar dalam mengimaninya, benar dalam membacanya. Ya, makhrajnya benar. Begitu. Tapi masih dituntut harus benar juga dalam mendengar juga benar. Iya. Gitu. Maka kalau kita memang niatnya betul mendengar, itu mendengarkan, kan? Ba'ida quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ini mendengar yang benar. Apa artinya? Apabila engkau dibacakan Al-Quran, itu, dengarkanlah dan perhatikan. Itu, ya, mendengar dan memperhatikan. Nah, ini, mendengar dan memperhatikan. Orang yang mendengar dan memperhatikan otomatis anteng loh. Anteng. Gimana? Nek mau ngrungok kita, bisa sambil poli itu bisa. Lung. Harung rungok ke Al-Quran, karo jagongan, nyetel, murotal, bisa. Tapi tidak memperhatikan. Ya, yang dituntut apa? Dia mendengarkan, memperhatikan. Lah baru nanti la'alakum turham. Mudah-mudahan atau supaya kamu mendapatkan rahmat. Lah niki. Belum nanti mengamalkannya, menafsirkannya. Ada no. Itu maca ini bener, nafsir ini salah. Dosa gede. Tetap dapat dosa. Jadi tidak main-main. Lah niku. Agama jangan dibuat main-main. Jangan menggunakan akal kita untuk menafsiri, tidak boleh. Lebih baik baca la adri, saya tidak tahu. Aja teka aku. TK Ustaz TK lo. Nah itu bagus. Nah, itu. Apa tak jawab Nah, ini. Itu. Karena belum mudeng. Apa tak jawab Terus nanti semakin takut pada Allah. Gitu. Nanti insya Allah kalau ngaji kita lulus itu, ini sudah kalau tidak salah 1 tahun katanya. Saya tidak nyatat. Okay. Semakin lama ngaji, buahnya takut pada Allah. Iya. Buahnya adalah takut pada Allah. Termasuk nanti tingkatnya menakuti sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditakuti. Ini pun tingkatan jos. Wes kalau untuk kita meninggalkan yang haram itu sudah hebat lah. Saya belum sampai sing haram-haram aja ngemel. Berikutnya, lah ini rela dengan harta yang sedikit. Itu termasuk ciri orang yang takwa. Karena harta itu innalikuli umatin fitnah. Itu. Jadi sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah, ada ujian. Itu. Bah fitnah di umatu. Itu. Dan fitnah umatku adalah al-amal.
harta. Ujian kalau sami niku bondo harta. Oh, ngoten niku wau. Anggere nek wong sukses ngoten niku kalau sami pengen ndang niru. Nggih, pengen ndang niru. Kok iso labet iso larang-larang. Dhisik pas dereng bluk. Nggih. Lah saiki wis bluk kok, masrane wong pengen. Nggih. Lah nggih, niku wau. Carane ngopeni piye? Wini kok ngendi? Itu pas bibit-bibitnya disinaui. Nggih. Terus tuku. Wah, tuku kandang, tuku watu, ngoten niku wau, ndang nubluk. Itu. Nek basa ngoten niku yaitu sifat manusia. Itu. Tapi kalau yang betul zuhud itu, sikap zuhud itu maksudnya tentu bukan benci harta, tapi tidak cinta. Ya, bukan benci, tapi tidak cinta. Ya, nek benci tak beres. Nggih, niku perlu digawa ning mriko kentingan. Saya tulis ini kan kadangnya sampai ada memori dari mata. Gitu. Memori mendengar sudah, memori melihat. Nah, itu. Kalau mampu menulis, memori menulis. Dibantu 3 orang kelingan biangetan. Oke, itu. Jadi sikap kita terhadap harta bukan benci, tapi tidak cinta. Jenenge wong seneng itu kan biasa sikapnya. Oke. Saya lagi biasa itu. Hanya di tangan, bukan di hati. Jadi ini nek seneng. Nah itu. Wah, digondeli memet no. Nggih. Wani padu no. Dalam rangka untuk itu tadi. Maka sahabat-sahabat dulu itu ada yang kalau nggak salah Abdul Kahan sorry itu jualan opo-opo payu dia tahu sudah malah tambah cudek kan cudek. Nah, itu istrinya tahu ada apa suamiku kok demikian ini loh harta ini loh. Nah, itu orang kelong nah, itu jadi disedekahkan datang lagi sedekahkan datang lagi. Oh ini wow. Kok digawe repot toh mas. Nah, bagaimana? Bagikan saja. Aduh, langsung bagikan semuanya. Karena apa? Tidak cinta harta. Jadi mudah melepasnya. Lebih-lebih dilandasi iman bahwa harta yang sesungguhnya nanti adalah harta yang disedekahkan. Gitu. Nah, kita harus paham niki. Hanya sayangnya harta yang keluar untuk ini kita persedikit banget. Nah, ojo nganti oke. Aduh, ada ledek desa lah bahasane niku. Eman. Nah, itu niku. Jadi rela dengan harta yang sedikit, tapi ternyata sahabat-sahabat yang pada waktu itu rela dengan harta itu malah wong sugih-sugih niku. Ra diarep-arep sugih malah sugih. Kula sami ngarep-arep sugih direwangi. Ngetas dhewe. Nggih. Jadi direwangi ra ambekan. Mari bahasane ngono anggere golek dhuwit niku wau. Kok ora sugih-sugih. Nggih ta? Nah itu. Oleh tambahan sithik awake peyok. Wis nggo tambah. Sasidone. Oleh tambahan 1 saya nek wong mantu 3. Sida. Lah, orang kalau sudah rela dengan harta yang sedikit, nyambut gawe itu tenang. Karena yang namanya rezeki itu kalau belum pastinya, belum takdirnya dikejar itu tetap luput. Ini udah takdirnya itu tetap moro. Nah, kita harus yakin itu. Nah ini
Lah harta yang sedikit nanti ini suatu perkara yang tidak disukai oleh anak Adam, tapi nanti di akhirat menyedikitkan hisab. Wakilatu lil hisab, harta yang sedikit. Tadi lewat kelintong-kelintong ngoten niku, pas nang mlebu rono. Bari bahasane malaikat arep ngitung sareng iki anu iki, nang rono. Mlebu. Nggih. Arep digogroki apane. Nang mlebu. Ini sing ketok sugih bendeot, langsung tindak mandek sik Mas. Gitu. Itu variomu kayak kok ngendi? TKI. Itu saya demikian. Nah, kemudian yang terakhir, senantiasa bersiap-siap menghadapi kematian. Ya, bersiap menghadapi kematian. Mati genah, kalau sami genah mati. Nggih. Ning siap-siap mati apa ora? Lah apa? Nah, dengan amal soleh. Nah itulah yang namanya bersiap-siap menghadapi kematian. Aku dipundhut Allah ciwan-ciwani kok. Nah, terus. Ning dhewe ra gelem ngamal soleh. Ini orang gila. Nggih, orang gila. Orang duwe amal soleh kok wani mati. Nah, itu pengen digodhog ning neraka kok piye? Orang duwe amal soleh kok pengen mati. Lah nek punya amal soleh itu pasti punya kerinduan untuk bertemu Allah. Kalau tidak punya amal soleh biasanya bilang begitu hanya lahir saja. Lahir saja. Ya sudah mati yo, mumpung bojomu cek enom. Wis ana akeh. Ternyata enggak digono kayak rasio. Gitu. Maka ini termasuk kategori wah, bisa diingat ini kira-kira ya. Takwa karena dalam surga ini nek ralira dengan harta sedikit kita senggone sapa dicekut kabeh kok. Dicekut padahal dhewe sugih ning isih seneng nyekut. Dan gua enggak berhati-hati lah menghadapi mati. Harta kita yang sesungguhnya di dunia ini, kalau dalam hadis itu ada 3. Nah, lisanun dzakirun. Nah, lisan yang berzikir. Yang zikir. Itu. Qalbun sakirun. Hati yang bersyukur. Hati yang syukur. Tiga, istri solehah. Kasihan yang belum punya. Istrinya solehah. Harta. Ketika turun ayat tentang emas dan perak, ya Allah, ya Rasulullah, harta apa yang pantas kami miliki? Sebutkan ini. Lisanun dzakirun, lisan yang berzikir. Nah, karena dengan zikir ini segala sesuatu menjadi sukses. Awali bismillah. Nah, gitu. Ya. Pernah saya mau nyopot apa itu sekrup di aki niku lho. Maka tak cilik gampang itu. Serang donga ra anu. Wah, jam-jaman ra iso-iso niku. Aku mau ya ora donga sik ta. Ngoten niku. Ya Allah, mudahkan perkara ini. Protokol kayak ngono udah sama krak lho, langsung. Karena apa? Berdoa. Bismillah. Lah katon kala sami kemlinti. Ngoten kok. Iki gur cilik ta. Masak rais iso. Lah, ngoten niku. Lah, berdoa, baca bismillah, itu baca insya Allah, dan lain sebagainya. Baca Al-Quran, itu termasuk zikir. Ya, termasuk zikir. Dulu udah saya ceritakan. Itu, ada seorang wanita Amerika pulang malam. Itu dari kerja atau dari mana itu. Nah, kemudian lewat lorong yang di situ banyak
preman-preman. Atau bahasa kita gali. Gabungan anak liar. Itu. Dan ketika dia lihat, dia kroso ini. Pasti nanti akan diganggu oleh yang di situ tadi, lorong itu tadi. Karena itu tadi, ambune ketok. Wong nek asem ambu, arep godhon niku ambune ketok itu. Nah, kemudian dia ingat baca ini. Dikirnya apa? Ayat kursi. Nah, itu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jalan. Lewat di depan mereka, itu yang sambil ngecis gitu, gali raudut di sini no. Enggak. Jadi preman ora udut. Di sini no. Gitu ya. Kurang gagah tau yo. Nggih. Itu misalnya demikian itu. Nggih. Lewat itu mereka diam saja. Itu menjadi dingkluk-dingkluk nih. Itu. Singkat cerita, ternyata ketika membaca ini, ketika ditanyakan kenapa, karena dia ditangkap polisi karena terjadi pemerkosaan dan pembunuhan, dibawa ke polisi, itu saksinya tidak ada, itu kemudian dia ingat kok jamnya sekian, oh pasti itu, dia mendatangi polisi untuk menjadi saksi, buka itu ya kaca, kan pidananya di dalam, jadi ditonton ini. Itu loh yang baju itu loh, ada di Malang, itu keluar ditanya, tadi malam tidak jadi goda saya. Nah, itu waktu itu Mbak dikawal oleh laki-laki dua tinggi besar kanan kiri. Nah, itu akhirnya tidak berani mengganggu. Siapa ini kanan kiri? Karena apa? Dikirnya apa tadi? Ayat kursi. Mereka menjadi celingungan, tidak berani. Dan ini diantara pentingnya zikir. Hati yang bersyukur. Kalau kita dalam soal duniawi itu agar bisa bersyukur, melihat yang di bawah. Ungduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Kentepan kok. Kelilipan. Itu kalau kita melihat yang di atas itu. Nah, kalau melihat agama, kesolehan, nama soleh, melihat yang di atas. Tidak sregep banget ya. Kok sregep ada, sregep maca Al-Qur'an, sregep sholat dan seterusnya, pengen aku. Kok kendel sedekah dan sebagainya, pengen aku. Ngoten niku dipingini bener. Nggih. Nek go ranking 1, ranking setengah 1. Ngoten niku. Niku urusan donya. Nggih. Nggih. Kadang kalau ranking 1 malah golek pegawaian megawe negeri malah ra klebu. Niku wau. Lho padahal ranking siji kembalinya pada rezeki. Terus istri salehah. Tidak saya cerita banyak. Oke. Nanti kalau ibu-ibu datang itu kan bicara tentang istri salehah rada cocok. Oke. Paling niki kula terangke sampai ajeng terangke ning bojone ya ora wani. Itu niku. Nggih ta. Halas. Tetap dulu tuh Mas. Untuk fikih enggak usah yang lancar. Nanti kita potong ini. Nggih. Ini dipotong. Maksudnya untuk nanti yang kalau mau di YouTube kan atau di IG itu yang akidah-akidah saja. Yang menimbulkan perbedaan pendapat itu tidak usah tampilkan. Engkau nanti tuh paham ini tuh. Terus apa nih nyat biasanya begitu. Belum bisa kita menerima yang macam itu. Tapi kalau secara umum ini kan mereka bisa menerima maksudnya gitu. Tawai Mas. Pani ya Mas. Nggih. Halaman 19. Belajar membaca dalil dan mendengarkan. Nah,
agar tidak termasuk orang yang taklid. Nah, itu. Takbir ihram dan intikal. Apa? Takbir ihram dan intikal. 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 Setelah menghadap ke kiblat, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh musalli tidak lain dan tidak bukan adalah Allahu Akbar. Hadisnya an Muhammad bin Amr bin Athain qala sami'tu Aba Umayd Sa'idiyah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Dari Muhammad bin Amr bin Atha, ia berkata, aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika akan mendirikan sholat, beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riwayat Ibnu Majah. Telah diketahui dalam sholat ada dua macam nama takbir, takbiratul ihram atau takbir permulaan dan takbiratul intiqal atau takbir pindahan. Sesuai dengan namanya, takbiratul ihram diucapkan ketika mengawali sholat, sedang takbiratul intiqal diucapkan ketika pindah dari rukun satu ke rukun lainnya selain dari ketika bangkit dari rukun. Dah, itu dulu. Bisa. Nah, itu. Ya. Dalil pertama ini. Jadi Rasulullah SAW kalau sholat itu dikatakan di sini idza qama ila shalah. Idza itu termasuk syarat apabila berdiri untuk sholat. Berarti berulang-ulang itu. Atau apabila berdiri untuk sholat menghadap kiblat. Nah itu. Tangannya di mana tidak sebutkan. Ya. Nah, itu. Mungkin ada yang masih kukur-kukur, menak ke kupluk. Ini sambil menghadap kiblat dan sing apa? Jeduti. Serono-rono lah. Ngoten niku wau. Itu. Jadi langsung menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi. Kemudian mengangkat dua telapak tangannya. Yadayhi di sini maksudnya telapak tangan. Wa qala Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar. Tidak sebutkan apa niat ini tidak sebutkan. Nah, ini langsung ucapan pertama kali Allahu Akbar karena niat itu cukup di hati. Dalil ini sudah termasuk menolak paham yang pakai niat diomong ke itu usolli fardhu maghribi salasa arba'atin bijama'atin dan seterusnya. Kadang kalau rumahmu baline dibaleni, itu karena merasa belum itu. Itu. Ya. Kalau di sini dikatakan waqala Allahu Akbar. Bisa diartikan bersamaan dengan takbir. Mengangkat tangannya itu. Tapi beberapa hadis yang ada itu kadang kalau Rasulullah itu mengangkat tangan dulu baru takbir. Bahkan sedekap dulu baru takbir. Yang paling gampang bersamaan. Begitu mengangkat langsung bersamaan takbir. Jadi ada berapa contoh ini? Ya. Jadi gini dulu baru takbir. Tapi ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Ini dirembuk karena dalilnya ada begitu. Paling tinggi berapa kemarin? Telinga. Nah, paling pendek dada sini. Ya, itu dada. Ini sebetulnya pihak bimakibai. Maksudnya sejajar dengan pundak bahu ini. Itu. Tapi ada juga yang ngangkat ngisor ini. Nek ngisor banget yo. Bosu. Susu. Ini. Ya udah tahu dalilnya lah. Kowe nek salat kok takbir Allahu Akbar pengerti dalile, ngerti no. Itu. Ngaji ning ndi? Eling akhirat. Oh. Nah, dalilnya dudu kene wacanan. Itu. Kalau tidak biasa baca itu dikon maca itu ada pramudeng.
Diwaca itu karepe apa to, Bi? Nah, itu. Nek wis kulino maca dan diterangke, akhirnya paham. Ya. Jenengan ngerti ayate, ngerti hadise, artine ngerti. Ning mengke memahaminya belum tentu benar. Karena tidak biasa untuk mengartikan ini. Mula nek ustaz dadaan langsung pinter ra enak. Nah itu ustaz dadaan ngoten niku ora wajib ngrungokke. Ngoten niku wau. Itu nek menurut ulama-ulama dulu ndak wajib didengarkan, ya dikit saja. Ning dikir apa ya iso. Wong krungu. Ya. Itu tadi problem itu. Problem. Wajib itu bagi ahli ilmu. Dados kalau sami umpama ajar kultum tinggal lunga mun nesu. Nggih. Ngarep ajar ya diakoni wae no. Ngoten niku wau. Ibaratnya di kelas TK sing mahasiswa kon ngrungokke ya tiwas kecu. Mangwaca mulai Mas, artinya mawon. Dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah bertakbir dalam setiap sholat yang wajib dan yang lainnya baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Dia bertakbir ketika berdiri dan ketika akan rukuk, kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar pujian yang orang yang memujinya. Kemudian sebelum sujud dia membaca Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami bagimu segala puji. Lalu mengucapkan Allahu Akbar ketika akan turun sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian bertakbir lagi ketika akan sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Dan ketika bangkit berdiri dari duduk setelah 2 rakaat tasyahud awal, ia juga bertakbir kembali. Dan di dalam setiap rakaat sholat dia mengerjakan seperti itu. Lalu setelah selesai ia berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah mencontohkan kepada kalian sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Sungguh inilah cara sholatnya sehingga beliau meninggalkan dunia ini. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ya, jadi ucapan takbir ikram, takbiratul ikram dan takbir intikal tadi ada. Itu saya ambilkan hadis yang panjang. Jadi setiap gerak ada takbirnya. Jadi Allahu Akbar misalnya beginian. Terus Allah hanya untuk apa? Bangkit dari rukuk ucapannya apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian mau sujud Rabbana walakal hamdu atau Allahumma lakal hamdu, ada banyak macam. Nanti bab bacaan ibadah silakan periksa. Sudah saya tulis ada berapa contoh, nih kayaknya saya tulis 3 kalau tidak salah. Nah, kemudian sujud pakai takbir. Gitu. Ketika bangun Allah Akbar. Mau itu juga Allah Akbar. Itu namanya takbir intikal, pindahan. Ya, dari rukun ke satu ke rukun yang lain. Dalilnya mana? Oh, ini tadi. Ya, yang saya ambilkan itu tadi. Nah, kemudian mau bangkit, berdiri, diucapkan loh, bukan dipaten loh. Itu. Berarti ini lesan bergerak. Ampun saking ngapale. Oh, tenik wau. Sediluk banget gitu. Kadang maca Al-Fatihah niku lho. Maca Al-Fatihah niku anggere pun rakaat 3 atau 4 niku supaya langsung kilat lah. Ngoten. Kula lagi tangi ngono wis kono wis Allahu Akbar rukuk lho. Aku lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim kono wis rukuk. Apa sing kunututi kudu buyanter ya. Nah, gitu lah. Katakanlah itu. Jadi ketika dibaca jahar bawa banget. Nah, itu bareng rakaat ketiga keempat. Oh tuh. Ting 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 ting. Wes. Nah, itu. Misalnya gitu. Udah. Masuk pada takbir ikram dan takbir intikal bacanya. Itu setapak-setapak. Setidaknya kita sudah baca. Nanti berikutnya soal menerima atau belum kan butuh proses. Nggih. Ngandani wong saiki niku kudu dele dawa.
Berarti bodong. Nah niku nek udah ora bodong ora sabar. Itu niku lho. Masalahnya itu. Masalahnya ini mah pakaian dosa, pakaian butuh. Akhirnya bangsa ilmu-ilmu niku ora sempat dipikir. Kaling-kalingan iki pengajian dok. Niku mulai. Itu saya alhamdulillah lho kelas ngoten kok. Nah itu. Wong kelas kula sami saya kritik kok. Ngaten iki tendang kalih dosa muka ambyar. Nggih ta? Tarangan kalih niku adine dosa muka ini sinten? Pombo. Nah, Pombo Karna. Ini pun ambyar. Ini dosa muka sama muka. Nggih. Dah ini metu wedang napa pertanyaan. Napa tenan belajar mantuk. Wedang lunga. Wedang lunga. Tuh. Panggilan. Tanya sedikit Mas. Sedikit. Apakah benar seorang imam itu menanggung dosa dan salahnya dari makmum semua itu, Pak? Ya. Itu. Kalau benar imam dapat pahala, makmum juga dapat pahala. Kalau salah, itu imam yang menanggung. Itu misalnya belum waktunya dia sudah menyuruh mengajak sholat. Itu nanti nih yang nanggung dosanya imam. Itu. Ngoten niku. Jadi imam itu sebenarnya tanggungannya berat. Ngoten. Kami itu mboten dadi imam. Tanggungannya gede kok. Bagian yang berat jadi imam kan ada beberapa syarat. Hafalannya paling banyak, tahu sunnah. Nanti Kan kadang pas puasa itu kan penting bisa ngimami begitu. ya karena kelas sekarang begitu. Ramadan itu nek arep ngimami terus kan kesel. Nah itu. Di samping rakaatnya juga banyak, maka cenderung ijolan. Nek umpama nek blojone. Nah, itu tak kira wani kok. Nggih. Sesasi itu cekel dhewe terus. Nggih. Nah, itu umpama lho niku. Nggih. Nggih. Daftar. Nggih. Sak imaman iki misale 250 ngoten niku. Nggih, kabeh do daftar kok niku terusan. Aku genti kok ngoten niku. Ning gandeng ra enek niku wis jorok-jorokan. Mereka gandarane dereng ket. Ketok. Masalahane kan. Tapi kalau tidak ada yang lain mau tidak mau menjadi imam karena terpaksa. Bahkan harus menjadi khotib. Misalnya kita mudik ke daerah desa, yang desa ke kota, yang kota ke desa pas Jumat. Iku ora ndang dianu to. Wah jenengan pakaiannya necis ngoten niku ki mesti ustaz ki. Disuruh. Nggih. Monggo Pak. Disuruh. Ah, itu nonton pakaiannya kok ngono. Ah, itu. Wiri lho. Akhirnya mau tidak mau ganjeli ngoten niku wae.
Tapi setidaknya siap ganjelilah. Karena orang muslim itu pada intinya itu pemimpin, bukan dipimpin. Nah, itu. Kalau diserahkan orang kafir remuk. Nah, itu. Jadi khalifah fil ardi kita untuk orang mukmin, bukan untuk orang kafir. Ini orang dunia. Terus sama boleh setelah mengadakan azan terus juga menjadi imam sholat. Tidak ada aturan yang harus begitu. Desaku menunggu ya kan, desaku bersyukur makan dewe, komat dewe, sholat dewe ya banter lah gumik. Baru ngaji ya banter lah gumik. Ceramah. Ceramah, kayak wong Ceramah kan tidak omah. Ya karena keadaan begitu ya tidak mengapa. Dulu pas saya adzan sendiri ke anu rantai kok ngimami dewe itu. Merah kulino itu nanti juga keliru. Vaksin. Termasuk ikhlas juga. Hah? Termasuk ikhlas juga. Ya. Adzan kok matur dhewe. Yang saya ingat yang adzan harus iqomah itu dalilnya tidak so. Ayo mburimu ayo sini mau masak barang mas. Pengertian ulama itu. Yang dimaksud ulama itu yang bagaimana? Iya. Jadi innama yasallahu min ibadihil ulama. Itu Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut pada Allah adalah ulama. Ulama itu yang mengenal Allah. Semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin takut kepadanya. Maka tadi sudah saya katakan, semakin kita sering ngaji, kalau lulus semakin tambah takut pada Allah. Kemudian kalau Syekh Utsaimin menerangkan gampang untuk dicerna. Itu ulama itu adalah orang yang mengajak orang lain untuk takut pada Allah. Itu paling gampang itu. Ya, nek dikatakan orang pinter ngoten niku, ahli hadis, ahli tafsir dan sebagainya itu masih global. Jadi ulama adalah orang yang mengajak orang lain untuk takut kepada Allah. Nah, itu. Meskipun ilmunya sedikit. Karena perkara hal haram itu umumnya orang sudah paham. Kalau yang perincian-perincian itu perlu ngaji begini-begini. Oke. Wong umum terkait kowe mudeng takbir inti kali apa? Orang mudeng no. Sapa sing numpak kol? Kan jawab begitu. Ning gandeng oleh sami mudeng, oh ini takbir ikram, takbiratul ikram, ini takbir inti. Kalian tidak perinci. Jadi gitu. Jadi ulama sama penceramah beda. Beda. Pencemaran apa? Orang yang ngerti agama, Pak, banyak ilmunya, belum tentu dia ulama. Belum. Karena ada istilah ulama su. Ulama yang jelek atau yang jahat. Itu menggunakan kedudukannya untuk menipu umat. Jadi intinya tujuannya mengajar dan seterusnya itu mari kita takut pada Allah. Jangan begini-begini tapi tidaklah begini-begini. Udah. Itu. Maka dalam mengeluarkan fatwa pun juga berhati-hati. Itu. Tidak menyuruh orang untuk taklid pada dirinya. Itu kalau sudah paham begitu.
Yoga nek jenengan timbang manut-manut anu niku luwih becik manut kula. Ngene kula. Bahasanya kan nanti saya tunjukkan dalilnya ini maksudnya gitu. Bukan manut kula dalam artian nafsu saya mboten. Kalau nanggung dosa sampean ya kabotan. Dosa kula dhewe opeh kok nanggung sampeyan, penak sampeyan. Oke. Arepe Serga nunut neraka luput. bingung. Ora sana teh. Yang mau kapan Titipan. ya itu tinggal titipan. Oh, tinggal titipan.